Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Salam kenal, saya Prasetyo Adi, founder dari Kawakibi Digital Branding. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sebuah visual yang mampu menghipnotis. Jadi, ini adalah kisah nyata dari saya dan anak saya gitu. Gak, ini bukan cerita horor, bukan cerita mistis gitu ya. Tapi cerita tentang gimana cara sebuah desain visual itu bekerja secara optimal dan secara keren banget mempengaruhi otak bawah sadar seorang anak saya sehingga dia sangat hafal dengan desain-desain produk walaupun dia belum bisa membaca. Oke, jadi gini ceritanya. Beberapa minggu yang lalu saya jalan-jalan ke Indomaret bersama anak gitu. Jadi anak saya ini usianya 3,5 tahun, dia belum bisa membaca. Kemudian dia langsung datang jalan gitu ya, jalan langsung ke bagian etalase snack. Kemudian mereka atau anak saya, mereka tuh maksudnya karena anak saya dua orang, cewek dan cowok, yang apa namanya, yang masih balita. Kemudian anak saya ini langsung mengambil nyam-nyam, langsung ambil produk nyam-nyam gitu. Dia nggak bisa baca, tapi dia tahu bahwa itu namanya nyam-nyam gitu. Gimana cara taunya? Gimana cara taunya? Karena si nyam-nyam ini memiliki logo yang sangat menarik, warnanya kuning dengan tulisan nyam-nyam. Kemudian dia punya maskot yang juga lucu juga bagi anak-anak. Kemasannya juga identik warnanya seperti itu. Dengan semua desain visual yang nyam-nyam punya, itu membangun memori di benak anak saya bahwa nyam-nyam itu yang bentuknya seperti itu loh gitu ya. Yang bentuknya seperti itu tuh masuknya ya yang apa namanya ada maskot eh, singa sorry macan ya apa sih namanya macan atau harimau gitu kan. Kemudian yang warnanya kuning itu yang logonya seperti itu yang adanya di etalase bagian bawah itu gitu. Jadi secara visual anak saya itu merekam memori otak anak saya itu merekam visual tentang nyam-nyam walaupun dia belum bisa baca gitu. Oke. Nah, apa yang menjadi pelajaran dari sini bahwa ketika kita sedang membangun brand terlebih lagi ketika brand itu ditujukan untuk anak-anak maka penting bagi kita untuk memilih desain visual yang tepat untuk anak-anak ini. Gitu. Dengan memakai warna-warna yang colorful, dengan membuat desain kemasan yang lucu, kemudian em, dengan bahasa komunikasi atau konten-konten promosi yang juga terkait dengan anak-anak gitu. Jadi semuanya harus clear di awal. Itu kalaupun anak-anak. Nah, kabar buruknya adalah yang melakukan itu atau yang mampu merekam desain visual di otak itu nggak cuma anak-anak gitu. Bahkan kita. Kadang-kadang gini, studi kasusnya adalah ketika kita pernah mampir di suatu resto. Anggap aja restonya apa ya, ayam geprek lah yang lagi banyak di mana-mana gitu ya. Restonya ayam geprek gitu. Kemudian dari sana kita makan nih. Kemudian kita bukan orang situ ya, jadi kita lagi perjalanan, kita mampir, kita makan gitu. Selisih beberapa waktu kemudian, entah ya mungkin 1 hari, 2 hari, atau beberapa minggu, kita inget tuh, kita pernah makan di tempat itu gitu. Kita pernah makan di resto yang itu. Tapi seringkali kita lupa nama restonya. Tapi ingat dengan ciri-ciri desain visualnya. Misalnya, oh itu loh yang kemarin tuh kayaknya yang di depan tuh ada neon box tuh warna kuning gitu. Kemudian pas masuk tuh warna gerobaknya tuh warna merah gitu. Kemudian di dalamnya tuh ada mural atau graffiti itu gambar-gambar animasi gitu-gitu. Yang letaknya tuh di situ gitu. Nah, kita juga mengingat
tentang nama itu biasanya agak susah gitu ya. Apalagi udah kalau kita sudah tua misalnya kan, itu akan lebih susah lagi untuk mengingat suatu hal, terlebih lagi nama brand gitu. Maka ada indikator-indikator yang bisa kita ingat atau item-item yang kita ingat di luar nama brand. Biasanya adalah atribut visual gitu. Atribut visual tadi itu ya neon box, ya warna gerobak, ya warna spanduk, kemudian desain ruangan atau interior desainnya, fasad restonya dan seterusnya gitu. Jadi oleh karena itu terakhir yang ingin saya share kepada Anda, ketika Anda memiliki sebuah brand, gunakanlah desain visual yang selaras gitu ya. Yang selaras. Ketika logo warna kuning, ya otomatis semua identity atau visual identity kita ya pakai warna kuning itu gitu. Boleh dikombinasikan dengan warna merah, warna hijau dan seterusnya. Yang penting selaras. Dan yang kedua adalah konsisten. Nggak boleh gonta-ganti. Karena nanti si customer bingung. Lah kemarin ini logonya warna merah kok sekarang warna hitam. Ada apa nih brandnya? Brand yang samakah atau brand yang berbeda? Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.